ashabi ajmain. Rabbi sahri sadri wa yassir amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin fatihil maulid wal khatim lima sabaq nasiril haqqi bil haqq wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi wa qadrihi wa miqdarihi amma ba'du. Marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang dimana telah memberikan kita semua kesehatan, keselamatan hingga sampai saat ini pada hari ini dan bisa menghadiri undangan panen jagung hibrida milik Koperasi Riau Tani Berkah Sejahtera. Dan tidak lupa sholawat serta salam kehadirat Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Pertama-tama yang saya hormati dan saya banggakan kepada guru pembina rohani kami, Syekh Kiai Muhammad Daniel Nafis MSI Hafidhatullah, dan yang saya hormati Bapak Wamen dan Republik Indonesia Bapak Harbik Hasnul Kolbi, yang saya hormati Bapak Wakil Gubernur Provinsi Riau, yang saya hormati Bapak Kapolda Riau yang diwakili dengan jajarannya, yang saya hormati Bapak Wali Kota Pekanbaru, dan yang saya hormati Bapak Pimpinan DPRD Provinsi Riau, Bapak Kepala Dinas Pangan TPH Provinsi Riau, Bapak Kepala Dinas Koperasi Provinsi Riau, Bapak Dinas Pertanian Perikanan Kota Pekanbaru, dan Ketua PBNU Antung Santani Riau Bapak Haji Rusli Ahmad, dan kepada Bapak Ketua KTNA Provinsi Riau dan Kota Pekanbaru, Bapak Insinyur Teddy Munawar selaku Komisaris Utama PT PAS yang selalu mendukung kami, serta kepada Bapak Ibu tamu para undangan yang mungkin tidak bisa kami sebut satu persatu, dan yang saya sayangi anggota Koperasi RTPS, sahabat mitra Gapoktan Kota Pekanbaru Provinsi, dan kru RTPS yang membantu persiapan acara ini hingga berlangsung pada saat ini. Mungkin sedikit saya jelaskan bahwa koperasi kami adalah koperasi produsen, di mana koperasi kita bergerak dalam bidang pertanian dan perkebunan. Visi dan misi koperasi kami adalah visi koperasi terwujudnya petani yang mandiri, sejahtera, berdaya nilai keislaman, berkeadilan ekonomi, jiwa gotong royong, dan mendapatkan ridho Allah Subhanahu wa taala. Misi koperasi yang pertama, membangun organisasi masyarakat petani yang kompeten, berwibawa, dan memiliki jiwa pengabdian. 2. Menggerakkan kesamaan pikir gerak dalam cipta suasana batin yang selaras, mengembangkan ekonomi pertanian. 3. Memfasilitasi dalam investasi dengan prinsip keadilan, serta mengembangkan konsep-konsep yang inovatif di sektor pertanian. 4. Meningkatkan akses informasi teknologi terapan, permodalan, sarana prasarana bagi masyarakat petani. Kami memiliki ada beberapa kriteria kemitraan, yang dimana kita memiliki kemitraan swadaya. Kemitraan swadaya adalah kemitraan kerjasama antara Gapoktan, lahan-lahan Pemda ataupun lahan perseorangan, yang dimana lahan tersebut kita kelola oleh Koperasi Riau Tani Berkah Sejahtera dengan sistem bagi hasil. Jadi memang di Riau ini masih banyak lahan-lahan tidur yang belum bisa bermanfaat. Kita mencoba untuk memanfaatkan lahan-lahan itu untuk mendukung program ketahanan pangan nasional. Dan ada kemitraan mandiri. Kemitraan mandiri terdiri menjadi 2, yaitu kemitraan kerjasama kelompok tani, yang dimana Koperasi RTPS memberikan modal usaha berupa lahan, pengolahan lahan, benih, pupuk kimia, pupuk kompos dengan sistem Yarnen. Jadi koperasi memberikan modal usaha awal Pak untuk petani, kelompok tani sekitar, dengan sistem bayar panen. Nanti hasil panennya diambil langsung oleh koperasi dan dipotong hasil panennya. Ada kemitraan mandiri yang dimana kerjasama ini hanya mengelola pengolahan lahan saja Pak,
Jadi ada kelompok tani yang sudah menerima bantuan benih, tapi dia tidak bisa mengolah lahannya karena mungkin belum memiliki alat-alat seperti hand traktor ataupun traktor. Maka di sini kita bisa membantu untuk pengolahan lahan saja. Sistem tetap seperti yang pertama, kemandirian, yaitu sistem yanen, bayar panen Pak, dengan hasil panen yang diambil oleh koperasi dengan harga terbaru dan harga pasar. Alhamdulillah, koperasi kami sudah memiliki satu set alat pertanian, di mana kita sudah memiliki mulai dari eskavator, traktor, dan implemen-implemen yang lain Pak, yang mendukung untuk pertanian jagung. Jadi ada boom sprayer yang dulunya kita ini memakai manual tenaga manusia, pakai sprayer elektrik, dan alhamdulillah kita sekarang bisa memakai implemen boom sprayer Pak, yang dimana memang kita harus butuh alat ini untuk menunjang target kita di tahun 2021, penanaman 500 hektar target kami Pak. Jadi satu set alat ini bisa maksimal itu kerja 100 hektar, sedangkan potensi dan target koperasi dalam tahun 2021 ini targetnya 500 hektar Pak. Jadi memang kami butuh bantuan dari pemerintahan pusat, kementerian, terutama Bapak Wamen yang sekarang hadir menyaksikan, dan provinsi ataupun kota untuk sama-sama mensupport koperasi kami agar kami bisa menjalankan program ini Pak, program yang diinstruksikan Bapak Joko Widodo, ketahanan pangan nasional. Nah, mungkin itu saja Pak yang saya bisa sampaikan, karena memang waktu yang singkat dan prokes kesehatan yang harus kita patuhi. Atas kurang lebihnya saya minta mohon maaf, dan apabila ada ketidaknyamanan dalam acara ini, kami selaku dari koperasi penyelenggara mohon maaf yang sebesar-besarnya. Sekian dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bukan batang kelapa sembarang batang, batang kelapa banyak di tembilahan. Bukan datang sembarang datang, Bapak Harfiq datang memberikan sambutan. Bapak Ibu hadirin yang kami hormati, selanjutnya kita dengarkan sambutan Wakil Menteri Pertanian Republik Indonesia kepada Bapak Harfiq Hastul Kolbi. Dengan hormat kami persilakan. Baik Pak, tepuk tangan dulu untuk Provinsi Riau. Terima kasih di tengah panas-panas penuh berkah ini, yang sama-sama kita hormati Bapak Wagub, Bapak Wali Kota, kawan-kawan mungkin dari kepolisian yang mewakili Pak Kapolda, ada Ketua tentunya Koperasi, juga Pak Rusli, kawan lama saya ini, Pak Rusli, berdiri Pak. Alhamdulillah Pak Wagub, kawan-kawan semua, hari ini bertepatan dengan hari milad Bapak Presiden kita, Bapak Jokowi, ke 60 tahun. Jadi saya mengunjungi Provinsi Riau ini, izin dengan beliau kemarin, ada beberapa pesan yang Pak Jokowi ingin sampaikan, utamanya mengenai ketahanan pangan kita. Ini menjadi PR besar, walaupun ada hadiah dan ada kado Pak Wagub untuk Pak Presiden berupa ditunjuknya Indonesia kemarin tanggal 14 sampai 18 ada acara di FAO di PBB. Kemarin Ibu Retno menyampaikan kepada saya, alhamdulillah bahwa kita diminta untuk menjadi Dewan Pangan Dunia. Alhamdulillah. Walau demikian, selalu yang saya sampaikan dalam beberapa kunker saya ke daerah-daerah Pak, ini tidak serta-merta membuat kita berbangga diri, walaupun sektor pertanian dan pangan ini
menyumbang 16,4% APBN, alhamdulillah. Tapi utamanya itu memang karena kita semua alhamdulillah benar-benar bekerja keras. Peternak, petani, pekebun, ini kerja mereka semua. Saya sampaikan ke kawan-kawan birokrasi, kawan-kawan penyuluh di daerah, bahwa tumbuh 2, sekian %, Pak Wagub, Pak Wali Kota, ini sebenarnya berkah, Pak, berkah dari COVID. Jadi di samping kita semua khawatir mengenai COVID ini, artinya kadang di lockdown, kadang tidak, ini membuat kita semua agak kesulitan berkegiatan. Ini di catatan kami ada 3 juta lebih, Pak Wagub, petani baru sepanjang 2020. Dikarenakan PHK tentunya, Pak, sulit mencari mata pencarian di sektor lain, akhirnya ramai-ramai mereka pindah profesi menjadi petani, pekebun, peternak. Alhamdulillah banyak sekali yang saya lihat di daerah, dan keberpihakan pemerintah akan hal ini saya menjamin, Pak, bahwa kita semua, mungkin ada kawan-kawan dari kelompok tani yang hadir, bahwa kita semua tetap mencari jalan keluar. Apapun yang terjadi, kita tentu bersama rakyat kita. Saya sampaikan ke Pak Presiden, Pak, saya tidak terlalu gusar mengenai apa hasil produksi kita ini setelah ini, bagaimana menjualnya, bagaimana menyerapnya. Buat saya, kreativitas itu akan muncul ketika kita semua optimis. Artinya kita ini kelebihan porang, sarang burung walet, Pak Wagub. Porang ini menjadi kekhawatiran Pak Presiden kemarin ketika saya bersilaturahim Idul Fitri. Beliau menyampaikan, ini produksinya terlalu berlebihan, bagaimana Pak Wamen? Saya bilang, Pak, kenapa tidak? Biarkan kawan-kawan dari sektor lain juga ikut memikirkan ini. Saya ambil contoh, Pak. Ini ada sedikit masukan ya, artinya bahwa bisa menjadi hal yang positif untuk kita semua juga. Saya ambil contoh, Pak, saya suka sampaikan ini ke Pak Presiden sambil guyon. Ketika tahun 60-an mungkin fashion agak lain, celana cubray masih top gitu, Pak Wamen, Pak Wagub. Terus 70, 80, 90 udah mulai hilang, 2000 mungkin tren lagi. Artinya bagaimana mindset bisa kita bentuk. Jadi tidak tertutup kemungkinan, Pak, ketika Pak Amran dulu gusar, pete langka, jengkol langka ketika lebaran, terus dia membuat satgas begitu, Pak, di Kementerian Pertanian. Ini juga saya sampaikan ke atan kita, Pak. Kita punya atasnya pertanian, ibu-ibu, ada di beberapa negara, ada di Roma, ada di Tokyo, juga di Washington, ada beberapa negara di Brussels. Saya sampaikan, kenapa tidak? Kita bisa ekspor. Kemungkinan bisa kita bikin kajian sama-sama dengan mungkin Oxford atau mungkin Harvard, bahwa kegunaan pete, kegunaan jengkol ini mungkin bisa bisa banyak manfaat, dan akhirnya bisa menjadi tren. Ini Pak Wagub, saya harapkan Pak Wagub mendukung inovasi-inovasi kawan-kawan Pak Wali Kota di wilayah masing-masing, karena kita sudah kalah, Pak Wagub. Durian kita kalah kemarin. Thailand sudah lebih dulu ekspor ke Tiongkok, musangkingnya sekarang sudah merajai di Tiongkok. Manggis mungkin juga akan begitu. Produksi manggis kita sebenarnya luar biasa, Pak, dan jadi pangan mewah sebenarnya di Tiongkok. Tapi lagi-lagi kita mungkin harus lebih inovasi, Pak. Artinya saya yakin sekali ini cuma masalah komunikasi, Pak Wagub. Bagaimana kesenjangan antara pusat dan daerah, daerah juga dengan para petaninya, juga kelompok-kelompok tani ini. Mensinergikan ini saya yakin sekali. Kalau kita memberikan masukan, memberikan pengertian, penyuluhan yang baik, utamanya program-program tentunya, tadi yang Pak Wali Kota sempat sampaikan. Mungkin Pak, nanti saya minta Pak Dirut Food Station, Pak Rahadi dengan Pak Komutnya. Pak Komutnya satu angkatan kebetulan dengan Pak Wagub.
84 Pak, Mas Rahman sekarang komut Pak, beliau di Jakarta Food Station. Mungkin bisa dibuat kerjasama atau minimal ada program-program Pak yang bisa diplagiat. Ini semua demi menunjang agar masyarakat ingin bertani. Soal yang Gus Nafis sampaikan ke saya di Jakarta bahwa minim atau berkurangnya lahan, saya sampaikan ke Pak Presiden, Pak, untuk membuat kaum milenial ini seperti harapan Bapak bahwa beliau ingin petani berdasi, koperasi yang membentuk korporasi bisa segera terwujud, itu bagaimana? Saya sampaikan Pak, tentu soal income, soal profit, tanpa itu mustahil. Kita promosikan bahwa jadi petani itu keren, modern dan sebagainya, itu akan sulit. Itu semua bisa terjamin kalau kita tentu pertama semua sektor yang menunjang pertanian itu bisa kita atasi. Mereka trust pengadaan pupuk dan lain-lain, penyuluhan, modernisasi alat mesin pertanian dan lain-lain, ini bisa menunjang keinginan kita semua. Jadi soal lahan bahwa berkurang tentu kita tidak bisa paksakan Pak Gub, Pak Wali Kota. Orang tua jadi petani, kehidupannya sederhana, terus menyekolahkan anaknya hingga mampu mungkin di prodi kedokteran dan lain-lain misalnya. Akhirnya setelah mereka selesai, lahan orang tuanya yang sudah tua tentu tidak bisa digarap lagi. Dan ini yang menyebabkan akhirnya mungkin keluarga tersebut menjual lahannya Pak. Kita tidak bisa larang karena memang lahan tersebut lahan milik mereka. Nah, jadi di samping Pak Presiden menugaskan saya untuk dengan BPN Pak, kemarin kita bikin kelompok kerja Satgas untuk mencari lahan begitu. Ini bagi saya saya sampaikan ke Pak Presiden, Pak, lahan kita banyak sebenarnya. Soal food estate juga demikian. Cuma bagaimana kita mengelola dan kita lakukan sepenuh hati. Jadi penyelewengan-penyelewengan yang mungkin terjadi ini bisa kita eliminir. Karena di meja kerja saya Pak Wagub, ini kurang lebih ada 30 lebih sudah Pak pengajuan food estate Pak, proposal. Papua, Pak Gubernur dua-duanya sudah menghadap saya, Papua dan Papua Barat. Jadi karena memang saya bilang begini Pak, kalau khusus Papua jangan hanya sagu, banyak sekali di sana yang bisa kita kembangkan juga. Silakan Pak Wali Kota atau Pak Wagub, kalau mungkin saya belum lihat ini ada yang khusus Pak. Kalau kemarin Bang Zul dari NTB minta khusus karena kawan lama saya, beliau berharap khusus sapi. Jadi food estate yang hanya ternak di Sumbawa. Nah, ini lagi diproses Pak, mengenai kita lagi hitung semua secara teknis soal biaya-biaya Pak, karena juga tidak mudah, tapi saya targetkan mungkin akhir tahun ini atau awal tahun sudah bisa berjalan. Beliau semangat sekali. Jadi saya berharap Pak, kalaupun memang masyarakat di sini sudah artinya kan kita sebagai pemerintah Pak Wagub, kita bertanggung jawab penuh, kita terus memberikan mereka masukan secara positif. Karena kita, kalau tidak dengan kita, tentu mereka bersandar kepada siapa lagi. Ini yang sangat dikhawatirkan Pak Presiden. Saya sampai suka mengkritik beliau Pak, sampai jarang makan itu Pak Wagub. Kalau Bapak mungkin ketemu beliau itu lebih langsing sekarang Pak. Cuma mungkin 3 suap kali makannya, karena banyak sekali yang dia harapkan di posisi sekarang ini. Apalagi 2 hal yang sangat mengganggu beliau. Pertama soal kesehatan COVID ini, kedua soal memang ekonomi. Pangan ini beliau menjadikan ini sandaran penuh. Walaupun ada refocusing juga di Kementerian Pertanian yang cukup signifikan, tapi kita tidak berkecil hati dan terus melakukan kerjasama dengan negara lain. Ini semua kita harapkan kunjungan saya ini membawa berkah Pak Wagub, Pak Wali Kota, kawan-kawan sekalian. Utamanya memberikan masukan kira-kira kebijakan apa di pemerintah pusat yang memang bisa diserap Pak. KUR kita cukup baik. Presiden mencanangkan 259 triliun
semua kur pertanian beliau berharap sepertiga Pak Wamen. Tahun kemarin 2020 kita berhasil menyerap sampai 55,9 triliun Pak. Itu macam-macam bank Pak, ada Himbara juga, terus bank BPD daerah masing-masing. Tahun ini Pak Presiden berharap kita di posisi 77 triliun. Bahkan bisa nggak 100 triliun itu Pak Wamen? Saya bilang Pak, ini yang nyerap siapa? Karena kan tentu banyak sekali yang perlu kita selesaikan. Food estate sendiri juga di Kalteng, kita kekurangan tenaga di sana karena terbiasa para penduduknya tambang Pak. Terus di Sumut itu juga demikian karena jagung di posisi alhamdulillah sekarang sudah mulai panen, juga berhasil. Kalau yang lain di Dompu dan sebagainya ini juga di NTB cukup baik Pak. Penyerapan kur kita ini luar biasa. Per kemarin hari Jumat itu sudah 30 triliun lebih kur pertanian. Jadi silakan Pak juga. Kalau soal off taker ini memang sementara ini by name by address memang kita masih agak kesulitan Pak Wagub. Jadi memang diperlukan off taker seperti ini, kelompok-kelompok koperasi, kelompok tani seperti ini perlu sekali Pak Wagub. Karena ini mereka menjamin kalau kita langsung berikan, bukan pemerintah atau mungkin Pak Wagub juga ada beberapa kesulitan soal itu. Karena soal siapa yang menjaminnya, soal pelaksanaannya ini tentu jadi kesulitan. Jadi kita tetap perlu sementara ini off taker. Tapi tentunya off taker yang kita harapkan ini memang off taker yang memang Pak berkomitmen. Artinya saya kemarin sempat panggil Pak Java Konfit dan Carun Popan sebagai avalis untuk jagung terbesar di Indonesia. Saya sampaikan sekali-sekali rugi mau nggak ini? Saya bilang. Ya kami siap rugi Pak, lebih baik rugi keukur daripada nggak keukur, kata mereka. Jadi saya sampaikan bahwa penting sekali keberpihakan terhadap petani, karena ekonomi kita ini saya sampaikan Pak, ekonomi piramid. Kalau yang di bawah sudah kesulitan, pasti akan ke atas. Jadi mustahil. Ada beberapa kendala, banyak sekali Pak di Kementerian Pertanian ini, karena memang dari hulu sampai hilir. Ada kemarin masalah peternak ayam telur dari Blitar. Kemarin demo di Kementan karena harga telur. Ini saya sampaikan bahwa saya panggil Pak Dirjen PKH, Pak Nasrullah, Pak, kalau udah mau naik dikit jangan buru-buru pengen diturunin lah, saya bilang. Karena mungkin kita sendiri nggak tahu Pak, kalau telur ayam itu per butir hanya 1.200. Saya juga baru sadar ini sebenarnya. Mereka sampaikan dari Blitar ke Jakarta dengan harga 20.000 per kilo plus 500 ongkos. Itu pengepulnya dari Cibubur. Berarti kalau kita bagi 16 butir 1 kilo itu kurang lebih 1.200 Pak. Terlalu murah sebenarnya. Nah, ini kan perlu kita edukasi masyarakat, bukan artinya mahal. Lebih baik kita bela petani kita sendiri daripada impor. Nanti kesulitannya begitu agak angkanya mahal, impor. Pemerintah pasti akan mengkaji itu. Jadi kemarin saya panggil yang demo tersebut, bagaimana nyamannya. Mereka sampaikan sekitar 23.000 Pak, kita sudah bisa sebenarnya. Bayangin Pak Wagub, cuma 23.000. Kita makan omelet mungkin di Eropa itu sepiring bisa 100.000 kali uang kita Pak. Jadi ini yang sebenarnya perlu dikomunikasikan sehingga tidak menimbulkan gejolak di masyarakat, utamanya soal HET Pak. Nah, harga eceran ini memang kita harus dengan mungkin kalau di provinsi, kabupaten, kota dengan dinas perdagangan mungkin Pak, ini sering melakukan memberikan informasi kepada masyarakat kenapa harga beras sebulan ke depan begini, terus bapokting begini, itu penting Pak, supaya masyarakat juga tahu bahwa tidak selamanya juga kalau angkanya masih terjangkau, toh juga memang untuk petani juga, untuk peternak juga. Artinya akan berputar ekonominya di situ juga. Mereka bisa menyekolahkan anak, tingkat kesejahteraannya tinggi. Nah ini yang saya selalu sampaikan ke Pak Presiden, baik di ratas maupun memang dengan kabinet member yang lain. Mudah-mudahan ini semua bisa membawa berkah untuk kita Pak. Jadi saya sampaikan, selalu saya sampaikan kawan-kawan, bahwa pintu ruangan saya terbuka Pak, 24 jam. Silahkan
asal jangan tengah malam juga ya Pak ya, Pak Wagub. Jadi silakan, kalau memang masih ada yang kira-kira bisa kita diskusikan, komunikasikan, silakan. Bawa kelompok tani supaya jalan keluarnya ada Pak. Ini karena kasihan, pemerintah utamanya Pak Presiden ini, beliaunya sangat serius, sangat concern, tapi masih ada beberapa memang yang menjadi catatan. Soal COVID juga demikian, saya sebenarnya agak ragu Pak, dari kemarin-kemarin, karena terakhir saya lakukan kunjungan saya itu ke Pupuk. Karena saya memang yang paling utama menolak impor beras waktu itu. Kalau Bapak bisa lihat di media. Alhamdulillah ternyata Presiden setuju. Dan sampai akhir tahun ini kita tidak ada impor beras. Saya panggil Pak Buas kemarin, kebetulan kawan lama Pak Wagub. Sampai minggu kemarin Bulog sudah menyerap 1,5 juta ton. Sekarang dia stop. Saya bilang, Pak Dirut, komunikasikan dengan Pak Presiden, karena nanti Pak Presiden marah. Nah, dia sudah komunikasikan kenapa dia stop, karena berlimpah Pak. Nah, berlimpah ini kan juga fungsinya Kementerian Perdagangan tidak hanya impor Pak, ekspor juga luar biasa. Kenapa tidak? Di sana ada daglu juga kan. Artinya silahkan kembangkan itu. Jadi keberpihakan itu memang harus dimulai. Kalau kesulitan impor, sedikit-sedikit impor, ya repot juga. Ini sudah banyak hal Pak. Kita dulu tidak pernah menyangka bahwa bawang putih di Tiongkok bisa sebesar gelas. Beberapa tahun yang lalu itu mungkin kita masih remaja, mungkin itu nggak pernah kebayang Pak. Kenapa demikian? Karena Tiongkok tidak pernah pesimis. Tidak cocok di provinsi tertentu, dia pindah lakukan litbang di tempat lain. Jadi terus dia lakukan diversifikasi terus. Dia lakukan kajian-kajian terus. Akhirnya menghasilkan bawang yang istimewa. Nah, ini saya sampaikan ke Pak Presiden. Saya tidak menyalahkan kapan dan siapa, pemerintahan yang mana sebelumnya. Tapi yang jelas impor ini sudah menjadi kebiasaan kita. Nah, ini harus kita ada keberpihakan. India sendiri tidak memberlakukan impor bawang putih ke negaranya, walaupun kecil-kecil. Kemarin saya panggil litbang kita, mana sih bawangnya India itu? Ternyata nggak lebih baik juga Pak, kita lebih bagus sebenarnya juga. Banyak hal Pak, ini memang menjadi catatan kita semua. Semoga ke depan kita bisa seperti yang Presiden harapkan ya, karena tidak akan ada Pak national resilience tanpa food resilience. Itu sulit sekali, apalagi kalau kita berharap kedaulatan pangan. Nah, inilah PR kita sama-sama. Jadi sekali lagi Pak, terima kasih kehadirannya. Insya Allah semua membawa berkah. Saya tunggu di Jakarta jika memang ada sesuatu yang perlu kita diskusikan lebih lanjut. Wallahu illa muwafiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mandatori Pak Wamen. Berapa besar sih anggaran yang ditetapkan pemerintah untuk sektor pertanian? Kalau Dinas Pendidikan, Kementerian Pendidikan sudah tetapkan anak-anaknya 20%. Kementerian PUPR sudah tetapkan 25%. Mesti kita anggarkan di pemerintah daerah. Kesehatan 10%. Sudah dipatok seperti itu. Kalau petani seluruh Indonesia baru bisa swasembada pangan kembali ini. Kalau ini Pak Wamen tetapkan sih berapa untuk sektor pertanian persentase Indonesia. Nah, itu permohonan kami ke Pak Wamen. Mudah-mudahan Pak Wamen jadi menteri. Kami doakanlah dari TTNA sama. Kami butuh regulasi memang Pak Wamen. Kalau tidak ada regulasi, boleh Pak Wamen cek seluruh Indonesia berapa betul sih uang yang ditaruh untuk sektor pertanian. Untung ada kami-kami ini di bawah Pak Wamen membesarkan KTNA, kelompok tani, semua akan ketemu dan kami semua. Apapun program pemerintah pasti ketemu. Yang kedua, perlu mungkin regulasi. Riau ini 2/3-nya perkebunan sawit. Setiap tahun itu ada replanting Pak Wamen. Jumlahnya puluhan ribu hektar. Tapi kami ingin menanam jagung untuk sementara 3 tahun, sawitnya tidak bisa. Kasih kami Pak Wamen. Kasih kami bisa menanam di lahan mereka itu. Kasih 2 tahun jadilah.
Habis replanting ditumbangkan semua, kasih kami ke taman menanam Pak Wamen, 2 tahun jadilah. Sama dengan sekarang kalau perpanjangan HGU diberikan 20% untuk pembinaannya Pak Wamen. 20% itu sejahtera tuh petani. Tidak lahan yang memang diserahkan, tapi pembinaannya 20% dari jumlah HGU yang dimiliki. Kalau ada regulasi dari Kementerian Pertanian menyatakan bahwa sekian persen itu harus ada juga untuk petani yang seperti kami ini, lahannya replanting, kalaupun tidak bisa semua, tidak juga kita tanam sekian puluh ribu, mungkin 50% replanting, sudah selesai lahan kami masuk nanam. Yang kedua Pak Wamen, kita perlu regulasi memang Pak Wamen. Susah kami dibawa kalau datang perusahaan, Pak kami menanam, tidak ada itu Pak jawabannya, pasti seperti saja. Yang ketiga, kita sekarang alhamdulillah Riau bebas asap ya Pak Gubernur. Cuman belum terjawab Pak, Riau ini semua rakyatnya dulu kebiasaan membakar, asumsi di kita dengan membakar lahan subur. Ternyata kan tidak seperti itu juga. Cuman belum ada solusi Pak Wamen. Kasihkanlah kami mungkin alat-alat berat seperti ini di KTNA Provinsi untuk mengcover 12 kabupaten kota. Kasih kami mungkin alat 40 biji. Nggak usah kemana-mana Pak, ke kami saja, Seriau kami jalankan bersih lahan semua, lahan tidur selesai. Nah, kami jamin itu Pak, kasihlah kami. Itu mungkin perlu regulasi Pak dari Pak Menteri. Tidak bisa kami apa-apa. Asiknya kita nanam cuma 8 hektar untuk dikasih kesempatan oleh Pak mantan Bupati Kampar, Pak Haji Jepri Nur, 2 periode di Kabupaten Kampar, orang tua kami. Alhamdulillah diberi kesempatan untuk menanam ini. Kalau tidak susah juga. Terakhir mungkin Pak, kami setuju. Kami sudah coba berkolaborasi dengan E-Warung Pak. Programnya Pak Presiden, E-Warung. Kami sudah bisa jual kacang tanah sekarang Pak untuk PKH, karena setiap bulannya ada bantuan seperti itu di E-Warung. Ekonomi meningkat jadinya Pak. Alhamdulillah. Ini seperti inilah yang kami inginkan Pak. Yang kami harapkan. Terakhir alhamdulillah Pak Presiden, mudah-mudahan B100-nya jadi Pak. Jadi harga sawit tetap stabil seperti hari ini. Dan alhamdulillah 2 tahun terakhir sudah bagus karena ada penemuan-penemuan baru bahwa sawit itu tidak hanya ekspor. Tapi kalau B100 sudah jadi, saya yakin 50% akan kita gunakan sendiri dan harga sawit kami yakin di atas 2.000 atau sampai 3.000. Makasih, itu saja mungkin Pak Wamen, terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Duduk di sana Ketua. Ya. Baik, terima kasih Ketua KTNA Provinsi Riau Bapak Haji Yusril. Kesempatan ya satu dari dialog ini mungkin ada yang perlu Bapak Wamen sampaikan, waktu dan tempat kami persilakan. Hanya Pemda banyak sekali juga di sana, UPT kita juga banyak sekali. Jadi ini penting untuk memaksimalkan yang tadi diharapkan kawan-kawan, bagaimana ke depan sektor pertanian, apalagi kalau kita bicara soal sawit dengan komoditas lain, ini panjang, pembahasannya panjang sekali nih. Rasanya tidak cukup di sini karena kita memang harus bisa melihat dari berbagai sisi. Jadi itu untuk selanjutnya mungkin lebih detail seperti yang saya sampaikan, kita bisa diskusi lebih jauh lagi di Jakarta mungkin, insya Allah. Terima kasih. Wallahil muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, selanjutnya penandatanganan MOU yang kedua. Pihak pertama KTNA Provinsi Riau. Pihak kedua Ketua Koperasi RTBS. Kami persilakan menuju tempat yang telah ditentukan. Kembali kami persilakan untuk rekan-rekan media agar memberikan space untuk penandatanganan MOU.
kembali MOU yang kedua pihak pertama KTNA Provinsi Riau Bapak Dr. Andes Yusri MSI, pihak kedua Ketua Koperasi RTBS Bapak M. Irfan Kasogi. Kami persilakan menuju tempat yang telah ditentukan. Selanjutnya MOU yang ketiga, pihak pertama Ketua Koperasi RTBS Bapak M. Irfan Kasogi dan pihak kedua Gapoktan Desa Bendungan Tambak Pelelawan Bapak Ali. Kami persilakan menuju tempat yang telah ditentukan. Baik, penandatanganan MOU telah selesai. Dilanjutkan dengan penyerahan proposal dari Koperasi RTBS. Baik, izin Bapak Wamen, ada penyerahan proposal dari Koperasi RTBS kepada Bapak. Pada Koperasi Riau Tani Berkah Sejahtera. Bismillahirrahmanirrahim. Ini adalah alat kita perdana, Pak Wamen. Ini alat kita yang kita pengadaan pertama untuk alat panen. Ini kita dari Koperasi RTBS memberi alat ini untuk mekanisasi pemanenan. Mari Bapak dipersilakan. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi. Pak Wamen, di sini Pak. Di sini Pak. Oke. Mari kita saksikan bersama prosesi penanaman jagung hibrida secara mekanisasi. Dengan menggunakan alat mekanisasi penanaman ini Pak, ini kita pakai triple row. Jadi sekali jalan tertanam tiga baris. Jadi ini bisa dalam sehari ini sudah jarak tanam sudah diatur. Kami pakai 1 meter kali 20 Pak. Nah ini jadi ini sudah langsung tertanam Pak. Dalam 1 hari ini kurang lebih dalam uji coba kami kemarin ini menghasilkan hasil tanam seluas 3,7 hektar dalam 1 hari.
dalam 8 ton kakak setelah 8 jam istirahat makan. Dari 7 jam menghasilkan 3,7 hektar. Terus kita menggunakan tenaga manual untuk luka yang lumayan besar. Mohon Pak Wamen, jadi inilah yang operasi RTPS jalankan selama ini. Kami berharap sekali kepada kementerian dan Waktu untuk support dalam program kami. Ini sudah ada tanam Pak, jadi ini sudah ada di dalam ini sudah ada benih, udah tertanam. Sekali jalan ini sudah, ini jarak 20 cm, betul 20 cm Pak. Jarak tanam 70 antar row. Sudah masuk di dalam situ. Jadi penanggulangan treatment sudah kita lakukan treatment di benih sebelum ditanam Pak. Jadi sebagai sekali jalan ada 2 fungsi, tanam dan pupuk. Oke, saya rasa cukup Pak Wamen ya. Oke, terima kasih banyak. Demikianlah yang kami sampaikan terkait Koperasi RTPS dengan program mekanisasi pertanian Pak.